Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Widiani dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di agenda 3, yaitu manajemen ASN, Whole of Government, dan juga pelayanan publik. Baik, kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu tentang manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu sangatlah penting agar dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan profesionalisme ASN. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan juga kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan juga mekanisme pengelolaan ASN. Pembahasan kita selanjutnya yaitu kedudukan ASN. Kedudukan ASN ini berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun kedudukan ASN tetap merupakan satu kesatuan. Dan berdasarkan jenisnya, ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Dan selanjutnya, ASN sendiri bertugas untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, maka dikenal adanya asas proporsionalitas, di mana harus ada keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, di mana PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dan kewajiban seluruh ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, adapun ringkasan antara perbedaan PNS dan P3K dapat disimak dalam gambar berikut. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan kepada kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku ASN di sini diatur dalam undang-undang yang menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Selanjutnya tentang mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Terdapat perbedaan antara manajemen PNS dan juga manajemen P3K dan bisa kita simak dalam tulisan berikut. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi yang terdiri dari pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan pegawai ASN mana saja yang dapat menjadi pejabat negara. Dan semua itu sudah diatur dalam mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara, yang pastinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme lainnya yaitu mengenai organisasi, sistem informasi ASN, dan juga penyelesaian sengketa. Nah, di dalam organisasi, pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah, yaitu Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Selanjutnya, sistem informasi ASN, yaitu rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa, di mana sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Materi yang kedua di agenda ketiga ini yaitu WOG atau Whole of Government. Pengertiannya yaitu
sebuah pendekatan penyelenggaraan di mana pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. WOG bisa kita sebut juga dengan pendekatan atau jejaring kerja interagensi dan kerjasama-kerjasama lainnya dengan pihak lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengapa perlu WOG. Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dan perkembangan IT agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu faktor internal, di mana adanya tentang kompetisi antar sektor atau ketimpangan antar sektor dalam suatu pembangunan. Di sini masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lain. Dalam konteks kesatuan pembangunan dan negara, hal ini jelas merugikan, karena penguatan sektoral tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar. Dan yang ketiga, khusus Indonesia, keberagaman budaya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya tentang manfaat dari WOG. Meningkatkan efisiensi, saring informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, dan mengurangi biaya atau kos pemborosan, duplikasi sampai waktu penyelesaian layanan tertentu. Selanjutnya bagaimana WOG dilakukan, yaitu melalui koordinasi, integrasi, dan juga kedekatan dan pelibatan. WOG dalam pemberian pelayanan terintegrasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Selanjutnya tentang praktek WOG, yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan juga kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu sebagai berikut. WOG di beberapa negara yaitu Inggris, Australia, dan juga Amerika Serikat. Dan di Indonesia sendiri contoh dari WOG adalah adanya SIM keliling, mall pelayanan publik satu atap, pelayanan sertifikat tanah one day service, dan juga pelayanan satu pintu atau OSS. Materi terakhir yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan juga di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Terdapat jenis barang dan jasa, yaitu barang semi-privat di mana eksklusibilitasnya tinggi dan rivalitasnya rendah. Contohnya jalan tol dan fasilitas bandara dan juga yang lainnya. Dan terdapat jenis-jenis barang dan jasa lainnya seperti tabel di atas. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Terdapat ciri-ciri dari pelayanan publik dan juga pelayanan privat yaitu sebagai tabel berikut. Salah satu contohnya yaitu kalau dilihat dari ciri-ciri dari sifatnya, pelayanan publik itu adalah bersifat publik atau semi publik dan juga memiliki eksternalitas, sedangkan pelayanan privat yaitu sifatnya privat atau pribadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu berkeadilan, akuntabel, aksesibel, efektif dan efisien, mudah dan murah, tidak diskriminatif, responsif, transparan, dan juga partisipatif. Berikutnya terdapat masalah klasik permasalahan pelayanan publik di Indonesia seperti yang pertama biaya mahal, kedua prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit, yang ketiga pemberi layanan tidak ramah, yang keempat diskriminatif, yang kelima tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, yang keenam tidak transparan, dan yang ketujuh yaitu tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara dan ditandai praktik KKN.
Lalu tentang sikap pelayanan prima. Yang pertama, passionate atau sangat bergairah, bersemangat. Yang kedua, progresif, yaitu memakai cara yang terbaik atau termaju. Yang ketiga, proaktif, yaitu antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Yang keempat, prompt atau positif, yaitu tanpa curiga dan kekhawatiran. Dan yang kelima yaitu patience atau penuh rasa kesabaran. Yang keenam, proporsional atau tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir yaitu punctual, tepat waktu. Etiket dan etika. Perbedaan dari kedua itu yaitu adalah etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Nah, di mana etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Sedangkan etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Di sini etika selalu berlaku. Berikutnya tentang dasar-dasar etiket, yaitu sopan, menghargai, perhatian, suka menolong, toleransi, ramah, dan juga menguasai diri atau self-control. Terdapat beberapa manfaat etiket. Yang pertama, memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang. Yang kedua, mampu mencari bahan pembicaraan. Yang ketiga, lebih dahulu kita menghargai orang lain. Dan yang keempat yaitu untuk memupuk kepercayaan diri. Berikutnya praktek etiket. Etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etiket bersalaman atau berjabat tangan, etiket bertamu dan menerima tamu, etiket bertelepon, dan juga etiket menangani keluhan. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.